Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabri dengan NIM 200204502003. A. Representasi saluran transmisi, hubung arus dan tegangan. B. Kapasitas antar arus dan corona. 1. Representasi saluran transmisi. Klasifikasi saluran transmisi berdasarkan panjang saluran. 1. Saluran transmisi pendek, jarak 50 mili atau jarak 80 km. 2. Saluran transmisi dengan menengah, 50 sampai 150 mili atau jarak 240 km. Klasifikasi saluran transmisi berdasarkan tegangan kerja. 1. Saluran transmisi tegangan tinggi, high voltage, TEG 20 kV. 2. Saluran transmisi tegangan ekstra tinggi, extra high voltage 22 sampai tegangan 765 kV. 3. Saluran transmisi tegangan ultra tinggi, ultra high voltage, tegangan 765 kV. Standar tegangan transmisi di Indonesia adalah 66 kV, 150 kV, 380 kV, dan 500 kV. Dan klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja ini masih belum nyata. Klasifikasi saluran transmisi berdasarkan tegangan kerja. 1. Saluran transmisi tegangan tinggi, high voltage 220 kV. 2. Saluran transmisi tegangan ekstra tinggi, extra high voltage 220 sampai dengan tegangan 760 kV. Yang ketiga, saluran transmisi tegangan ultra tinggi, ultra high voltage, tegangan 765 kV. Yang empat, standar tegangan transmisi di Indonesia adalah 66 kV, 160 kV, 380 kV, dan 500 kV. Dan klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja Indonesia masih belum nyata. Klasifikasi saluran transmisi berdasarkan fungsi dan operasi. Transmisi yang menyalurkan daya yang besar dari pusat-pusat pembangkit ke daerah-daerah beban atau antara dua atau lebih sistem. Untuk menyalurkan antara dua atau lebih sistem disebut juga sebagai saluran interkoneksi atau T-line. Subtransmisi. Saluran subtransmisi ini biasanya adalah transmisi bercabang dari saluran yang tinggi ke saluran yang rendah. Distribusi. Di Indonesia telah ditetapkan bahwa tegangan distribusi adalah 20 kV. Yang kedua, hubungan arus dan tegangan. Arus listrik adalah pergerakan atau aliran muatan listrik dan diukur oleh ampere. Simbol I untuk intensitas. Ini adalah aliran kontinu dan seragam atau disebut penyimbang elektron atau partikel negatif atom di sekitar rangkaian yang didorong oleh sumber tegangan. Pada kenyataannya, elektron mengalir di terminal negatif ke terminal positif dari suplai. Dan untuk memudahkan pemahaman rangkaian, aliran arus konvensional mengasumsikan bahwa arus mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Secara umum, dalam diagram rangkaian, aliran arus melalui rangkaian biasanya memiliki panah yang terkait dengan simbol I atau huruf kecil I untuk menunjukkan arah aktual dari aliran arus. Namun, panah ini biasanya menunjukkan arah aliran arus konvensional dan belum tentu arah aliran aktual. Tegangan F adalah energi potensial dari sumber listrik yang disimpan dalam bentuk muatan listrik. Tegangan dapat dianggap sebagai gaya yang mendorong elektron melalui konduktor, dan semakin besar tegangan, semakin besar kemampuannya untuk mendorong elektron melalui rangkaian yang diberikan. Karena energi memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, energi potensial ini dapat digambarkan sebagai pekerjaan yang diperlukan dalam jongle untuk memindahkan elektron dalam bentuk arus listrik di sekitar rangkaian dari satu titik atau titik lainnya. Kesimpulan, besarnya tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Ohm. Hal ini menyatakan bahwa tegangan listrik dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian bertambah. 3. Kapasitas antar arus dan corona. Kapasitas antar arus atau current carrying capacity dan corona. Kapasitas penyaluran kawat. Penilaian
temperatur suatu kawat sangat penting, artinya karena penaikan temperatur yang berlebih akan mempengaruhi andongan atau SAG dan juga kekuatan tarik dari kawat tersebut. Jadi supaya penaikan temperatur jangan melebihi harga yang diinginkan, biasanya 50 derajat Celcius, maka arus yang disalurkan oleh kawat itu dibatasi besarnya, dan ini dinamakan kapasitas antaran arus atau carrying capacity. Salah satu rumus yang dapat dipakai untuk menghitung kapasitas hanya antar arus adalah rumus empiris dari Fick. Panas yang timbul dari 1/2 R sama dengan dalam kurung WC tambah WR A watt per 1 I diartikan sebagai arus kawat atau ampere, R tekanan kawat, WC panas disipasi melalui konveksi, WR panas disipasi melalui radiasi, A luas permukaan kawat. Bila diameter kawat 0,3 sampai 5 inci dan kecepatan udara 0,2 sampai 5 detik, panas disipasi karena radiasi. WR 36,8 E, di mana E emisivitas relatif dari permukaan kawat, 0,5 untuk CU, T temperatur absolut dari kawat, TO temperatur absolut dari udara. Corona. Bila tegangan arus bolak-balik pada suatu kawat dinaikkan terus-menerus, maka akan tercapai suatu harga yang dikenal sebagai tegangan kritis visual. Pada tegangan yang mana kelihatan cahaya violet yang disebut corona. Corona ini dibarengi dengan arus berdesis dan menimbulkan bau ozon. Pada tegangan FO dibagi bahwa tegangan FF, maka rugi daya terjadi dalam satu, dan rugi ini disebut rugi corona. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.